Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan Bincang pagi. Ya, program titik balik perubahan kita. Ini kita masih lanjut dengan membacakan buku Dissolving Ego. Jadi kemarin kita sampai bahwa semua masalah-masalah di waktu tubuh, waktu sosial gitu ya. Yaitu adalah sebenarnya itu bukan masalah sebenarnya. Tapi itu kenyataan gitu ya. Jadi sebuah kenyataan atas konteks yang selama ini kita pegang gitu kan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya diterima, kalau mau seperti itu terus ya nggak usah belajar kan gitu. Nggak usah sok pusing, aduh gimana hidupku ya lu, gimana hidupmu, itu kan pilihanmu. Ya kan, itu kan pilihan konteksmu gitu. Kok kemudian kamu benci hasilnya? Jadi untuk memahami pengalamannya pun nggak punya konteks. Jadi kalau kemudian seolah-olah, wah ini Tuhan kayaknya ada masalah dengan saya ini. Loh, masalah apa Tuhan sama kamu? Kok Tuhannya jadi labil? Seperti itu. Jadi terus memandang hal semacam itu, ini kita harus tahu bahwa ada satu fase dalam hidup kita di mana kita memulai kehidupan itu ya dalam konteks dualitas. Ya kan? Ada fase itulah. Tetapi harus dipahami juga bahwa ya ini tidak bisa dibuang gitu. Karena ada alam dualitas itu. Makanya kemudian tuh dia bukannya dimusnahkan dualitas ini, tapi kita memilih konteks. Ya, memilih konteks yang lebih tinggi. Hanya itu solusinya. Ini juga hanya katakan ini alam dualitas. Alam dualitas. Ini alam non-dual. Ya silakan kamu milih konteks yang ingin kamu wakili gitu. Kamu ingin peragakan. Mau milih memperagakan konteks non-dual monggo. Mau milih memperagakan konteks dualitas ya monggo. Hanya saja memang orang nggak punya pilihan. Karena untuk memilih berarti kan dia sudah mastering. Ya kan? Level kesadarannya sudah mastering. Seperti itu. Tapi memang senyatanya ini kalau sejak awal teman-teman
Sejak awal kita lahir, kita diberitahu begini, lalu dipandu, alam dualitas itu ada berapa kemungkinan konteksnya. Ya katakan dari 5 sampai 499. Waduh, banyak. Ya kan? Tapi karena kita tidak ngerti tentang spiritualitas, ya, kita kan tidak mengerti sama sekali tentang spiritualitas ini kayak apa sih, gitu ya. Gak ada konsep sama sekali. Gak ada konsep sama sekali tentang spiritualitas itu sebenarnya kayak apa. Pokoknya kita ikut aja yang namanya spiritualitas itu tanpa mengerti apa sih pokok persoalannya kan. Kita nggak ngerti pokok persoalannya. Padahal tuh pokok persoalannya itu adalah ya hanya seperti ini. Pembebasan dari namanya pembebasan itu kan dari identifikasi diri dengan apa namanya? Dengan alam dualitas. Kemelekatan, kita kan melekat identifikasi dirinya pada alam dualitas itu. Ya pembebasan itu gitu. Tapi kan kita di masyarakat kita ini tidak ada, ya terutama mungkin kita orang awam ya. Di awal-awal kita nggak ngerti kayak apa sih spiritualitas itu, gitu. Tanpa konsep. Kita pokoknya jalan aja gitu, percaya gitu. Kayak saya masih ingat dulu tuh, saya sudah sejak di Jogja, ya awal-awal tuh selain nyari kampus juga nyari tempat meditasi di mana sih sebenarnya ini. Saya langsung nyari tempat meditasi. Saya punya keresahan. Itu. Lalu kita ya duduk meditasi, pokoknya lidah ditekuk ke atas sambil zikir begitu. Kita tidak tahu mau kemana, yang penting rileks aja. Ya, dan itu kita katakan spiritual. Ada juga spiritual kemudian kita samakan dengan psikoterapi misalnya, itu lebih mendingan. Tapi kemudian juga ya terbatas. Ya kan, terbatas. Ya jadi paling enggak kenyataannya itu gini. Kenyataan bahwa jiwa kita itu berjalan minatulumati ilan dari alam dualitas ke alam non dualitas. Itu satu. Dan itu memang untuk berjalan ini sebaiknya kamu punya navigator. Ya itulah sebenarnya yang disebut guru spiritual itu navigator itu. Navigator. Al-Hadi. Saya kira nggak bisa. Meskipun pintar gitu ya. Meskipun pintar, kalau nggak ada navigatornya itu lama. Ya lama sekali. Apalagi menjelajahi alam dualitas ini kan rangkap 3 ini. Pengalaman semuanya rangkap 3. Ya kan? Self view, life view, sama God view-nya ini. Rangkap 3 dia. Yang penting tahu sekarang, teman-teman tahu, oh ini tahu rutenya apa namanya itu. Tahu konsepnya. Inat dulu matilah itu dari alam dualitas ke non dualitas. Ini harus dikuasai. Karena ini jiwamu yang menjalaninya.
bukan gengsimu. Ini jiwamu yang menjalaninya. Gak bisa kamu hindari. Entah kamu mulai sekarang atau kamu mulai setelah amputasi kaki karena kencing manis. Kamu tetap harus menjalani agenda ini, gitu, agenda jiwa. Gak bisa kamu gak jalani. Gak bisa. Ya kan? Jadi jangan ditunda. Entah kamu mau mempercepatnya sekarang, atau nanti setelah rumah tangga hancur, perusahaan hancur, badan hancur, kamu harus melanjutkan perjalanan ini. Inadulu mati ila nur, dari alam dualitas ke alam non-dualitas. Karena orang nggak berjalan, mubeng-mubeng tok, bulet, lalu banyak terapi. Ya banyak terapi. Banyak obat-obat. Ya karena kamu tugasmu berjalan. Karena kamu punya agenda sendiri. Ingin jadi insinyur. Ingin jadi artis. Ya itu nanti-nanti itu. Setelah agenda primordialmu ini tuntas kamu pahami. Itu nanti. Itu konsep ini ya harus harus diingat-ingat. Harus diingat-ingat. Oh, hidup tuh gitu ya. Jadi kita ini hidup enggak enggak asal ya. Kalau kita mencari bakat di kuping kita, cari bakat di mata kita, cari bakat di kaki, kamu udah mau kemana sih? Ya biar sukses. Oh, ternyata ya, seperti itu. Ya ini konsepnya begini, minat dulu mati ilan. Bebaskan dirimu. Dan kamu harus mastering. Ciri mastering itu kamu bisa ngajar. Itu aja intinya, biar enggak. Kamu bisa terapkan ini dalam kenyataan. Ya sebelum ya berarti belum mastering. Kayak itu poinnya. Biar jelas. Biar jelas. Ini kebetulan kan lagi ngomongin persepsi, ngomongin pikiran. Salah satu alam yang masuk kategori dalam alam dualitas. Pikiran tidak bisa membedakan mana konsep, mana realitas. Mana lambang abstrak, simbol, mana realitas. Jalan menuju kesalahan terbuka dan mengundang. Dan opini pun goyah. Karena pikiran tidak memiliki mekanisme bawaan untuk membedakan yang benar dan yang tidak benar. Akibat pemrosesan mental dualistik, pikiran telah mengembangkan kapasitas untuk penekanan dan penyangkalan, sehingga ia bisa menghilangkan hambatan untuk mencapai tujuan. Jadi mentalisasi itu ya salah satunya adalah kita selalu menghubungkan apa yang terjadi pada waktu tubuh dengan waktu sosial itu secara linier. Ini begini, ini seperti ini. Jadi fokus keluar terus menerus. Udah sakit, masih mencari penyebabnya. Ini gara-gara diguna-guna ini saya ini. Ini saya dipelet nih. Keluar dia. Ya itu tapi hal semacam itu yang tidak bisa dihindari. Itu bukan kesalahan, memang levelnya, dan banyak kan populasi kan di level itu kan hidupnya. Jadi dia melihat keluar itu ya karena
Ya level kesadarannya. Dan dia nggak mau pindah level, ya sudah. Nggak mau dinavigasi misalnya. Seperti itu. Ya sudah gitu. Pikiran menemukan bahwa dirinya bisa menyangkal kepemilikan suatu sisi, ya diinginkan dari pasangan yang bertolak belakang dan memproyeksikannya ke dunia. Jadi pikiran itu dia melakukan penyangkalan, ya. Bisa melakukan penyangkalan di satu sisi, tapi aku mau ngambil yang ini saja. Pikiran tidak bisa melihat kenyataan, memproses kenyataan, semuanya sekaligus. Dia harus pecah-pecah. Ketika dia mulai pecah-pecah, dia sudah mulai mengambil posisi-posisi. Dengan demikian, lahirlah bukan hanya politik, melainkan juga mekanisme psikologis yang sudah dikenal baik, yaitu memisahkan, menekan, menyangkal, dan memproyeksikan. Jadi ada splitting. Memisahkan, split. Pisah-pisahin. Mekanisme psikologinya. Dan akhirnya kan terkondisi seperti itu selamanya. Terkondisi seperti itu. Jadi misah-misahkan, ya. Dan itu otomatis. Lah inilah kalau sudah begini kan dia sudah terpisah-pisah, sudah banyak masalah. Nah, ini harus diutuhkan kembali. Dia harus dipandu oleh prinsip untuk bisa sembuh dari pengkondisian psikologi semacam ini. Ya kan, dia harus. Tetapi kemudian jangan hanya kan setelah terpisah-pisah. Jangan hanya dirilis emosinya, dia harus dikembalikan pada agenda primordialnya. Kamu harus ini itu perjalanan, bukan penyakit. Ya kan? Ini perjalanan, bukan penyakit. Tapi Bang udah lama. Iya, udah lama kamu enggak berjalan. Akhirnya kamu merasa jadi pesakitan. Lalu kamu mau terapi hanya untuk sakitmu, padahal bukan itu. Ya, bukan hanya terapi sakitnya, tapi kamu harus tahu konsep dasarnya. Ini kamu sedang berjalan aslinya. Dari alam dualitas ke alam non-dualitas. Maka di situ kemudian tuh harus bagaimana melihat keterpisah-pisahan tadi, kesalahan-kesalahan ini, dia harus mampu merangkul itu semua. Kamu terima sebagai modal untuk alim. Jadi masalah itu kemudian tidak dilihat sebagai sesuatu yang mengancam, bukan sesuatu yang merugikan, tapi dilihat sebagai sesuatu modal awal, investasi untuk alim. Ya kan? Jadi dijadikan modal awal untuk alim. Tapi itu modal awalnya itu harus diproses. Harus diproses. Jangan kemudian tuh dinormalisasi. Oh, modal awal ya alhamdulillah nggak apa-apa berarti. Iya. Tapi kan modal awal untuk alim. Jangan berhenti nggak apa-apa atau alimnya enggak. Ya kan? Nah, ini kan kelihatan sebenarnya apa? Kelihatannya ini sederhana gitu, tapi ini menjadi apa? Epidemik ya.
Masyarakat kita itu tidak punya arah spiritual loh. Masyarakat itu tidak punya arah. Apa sih spiritual itu? Tidak ngerti. Tidak ada arahnya. Semua kemudian terjebak, pokoknya ya di hati. Ya seperti itu, tanpa ada pemetaan yang jelas. Gitu. Semua orang, jadi tidak utuh konsepnya. Tidak utuh. Apalagi banyak baca buku, ya selesai. Jadi perspektif bahwa kalau mau baca buku-buku kayak TLOC, posisikan dirimu sebagai pemandu, navigator. Itu nanti kamu lebih cepat memahaminya. Bukan sebagai korban. Nah, kalau korban mah nggak bisa. Jadi memang untuk membaca buku ya kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, memang harus punya posisi. Coba dibaca buku-buku kayak gini dari posisi sebagai seorang navigator. Itu insya Allah akan cepat. Dari posisi, langsung ngambil posisi omniscience yang hadi, gitu ya, al-hadi. Ambil posisi itu. Oke. Kecuali dalam urusan pribadi yang kecil, pikiran tidak dibuat untuk siap belajar dari kesalahan-kesalahannya. Ya pikiran itu tidak siap belajar dari kesalahan-kesalahannya. Makanya butuh navigator. Pikiranmu sendiri itu aslinya ya, dia hanya jadi tidak siap belajar ini maksudnya ya karena belajar itu kan membutuhkan level baru untuk melihat kesalahan itu kan. Membutuhkan konteks baru untuk melihatnya. Itu padahal kesalahan itu terjadi di level pikiran. Ya maka pikiran tidak bisa belajar dari kesalahan itu. Yang ada itu malah dia tinggalkan. Dia pergi meninggalkan yang lama lalu mengambil yang baru lagi. Nanti habis itu segitu terus. Nanti lama-lama itu putus asa. Wah, nanti bikin status, akhirnya saya seumur hidup hanya menemukan guru-guru spiritual palsu. Yaitu sebuah posisi pikiran. Dia ya kan? Kesasar berarti dia. Kesasar. Dalam perjalanan saya nggak menemukan tuh, walaupun dulu saya pernah berguru sama orang gila, nggak, saya tetap menemukan konteks. Saya tetap menemukan kenaifan diri saya gitu. Melalui orang gila itu. Saya bisa belajar. Bisa belajar. Jadi mental korban lah yang membuat orang itu melihat semuanya palsu. Mentalnya sendiri sebenarnya. Mental korban. Seperti itu. Loh, jangan dinormalisasi, Bu, ininya. Modalnya itu harus diproses sampai jadi alim. Jangan dinormalisasi, bukan kemudian dinormalisasi. Diganti, Bu, nanti diikutin Mas Imam ini. Bukan kemudian, tapi jangan dinormalisasi. Koreksi ya, Bu, ya. Pokoknya pahami konsep dasarnya itu gini. Mana tadi itu ya? Yang alam dualitas, alam non-dual. Udah itu aja.
Kamu berjalan di alam. Orang tidak dipaksa untuk merasakan kebencian oleh ingatan negatif. Juga tidak harus mempercayai pikiran menakutkan tentang masa depan. Semua itu hanyalah pilihan. Gitu ya. Pikiran ibarat televisi yang menyiarkan berbagai saluran untuk dipilih. Dan orang tidak perlu mengikuti godaan pikiran tertentu. Orang bisa terjerumus ke dalam godaan, merasa iba kepada diri sendiri, atau merasa marah atau khawatir. Daya tarik rahasia terhadap semua pilihan ini adalah semuanya menawarkan imbalan batin atau kepuasan rahasia yang merupakan sumber dari daya tarik ide pikiran. Salah satu daya tarik pikiran itu yang membeda-bedakan. Guru palsu, guru ini, gitu ya. Tapi sebenarnya palsu apa enggak itu tergantung sikapmu. Kalau korban ya semua palsu. Kalau kamu bersikap mental korban, semuanya palsu itu, walaupun benar. Tapi kalau sikapmu seorang pejalan yang tahu konsep, karena semua kesalahan itu adalah modal kan, nggak ada yang palsu. Nggak ada yang palsu. Karena menjadi modal. Menjadi modal. Akhirnya orang karena karena takut banyak yang palsu, nggak usah berjalan. Nggak mau. Semua asli. Kalau dia salik, ya semua asli. Itu salik salik non dual. Semua asli. Karena ukuran palsu dan enggaknya ini kan nggak jelas sebenarnya ini. Pengalaman masing-masing kan. Nah, teman-teman yang sudah paham konsep tadi, perjalanan dari dualitas ke non-dualitas itu insya Allah tidak akan membawa teman-teman jatuh kepada mental palsu, mental korban. Ya kan, karena sudah tahu, belajar sama orang gila aja loh. Banyak dualitas yang terungkap pada diriku gitu. Nah, itu jadi modal kan, yang menunjukkan modal yang selama ini saya sangkal, saya tekan gitu. Padahal belajar sama orang gila. Saya tanya itu gurunya siapa ya? Mana guru yang kemarin lagi di Pakem? Pakem itu rumah sakit jiwa yang di Sleman. Oh, astagfirullah. Tapi akhirnya saya rasa renungkan, saya banyak menemukan kenaifan, pingin cepat kaya, pingin cepat tercerahkan, gitu ya. Macam-macam. Gitu. Tapi pikiran itu ingin membeda-bedakan. Karena memang tidak ada konsep. Palsu apa enggaknya itu kan nggak ada kategorinya. Apa kategorinya palsu? Ya kan? Itu hanya kerja pikiran kan. Splitting. Karena kita belum punya konsep seperti ini gitu. Masih ini dualitas, ini non dualitas. Pecah begini dia memahaminya tuh. Sehingga ini diversuskan. Jangan diversuskan, pakai model yang gini aja. Pakai model yang ini. Meskipun ada yang, kalaupun misalnya ada orang yang memversuskan begini, ya sudah, jangan kamu anggap itu palsu. Itu memang itu level memperlihatkan dualitas pikirannya begitu itu. Diterima saja gitu. Itu dualitas pikiran. Nggak usah diserang, itu palsu harusnya beginilah. Yang tadi satu orang yang palsu sekarang jadi dua orang. Yang tadi satu orang sekarang jadi dua orang sama kamu.
Ya kan? Gurunya lagi suluk di Gracia. Nah ini, belum melayani kemanusiaan, kok pingin kaya gimana? Kepingin karena ya konsepnya, tapi itu nggak bisa disalahin juga. Gitu. Karena itu ada di konsep di alam dualitas. Kalau di alam dualitas ya begitu jadinya. Tidak salah. Tidak salah. Emang begitu. Jadi all is perfect. All is perfect. Semuanya sempurna. Maka kemudian tuh dia harus cari asas baru. Cari asas baru. Ya begini kurang lebih asas barunya. Hijrah dari segini ke sini. Dari spiritual versus material menjadi enggak. Alam material itu diliputi oleh alam spiritual. Ya seperti ini modelnya ya. Ya teman-teman gitu ya. Biar enggak kacau berpikirnya. Biar enggak terjadi atraksi aversinya itu enggak capek kehilangan energi. Geser-geser ininya. Walaupun misalnya kamu temukan dirimu mengalami apapun di alam dualitas, nggak apa-apa. Di alam dualitas itu memang ya kamu jadi korban tuh pasti. Tapi bermental korban satu hal. Di alam dualitas jadi korban, jadi pelaku itu emang harus seperti itu. Tetapi kalau mentalmu korban, bukan mental salik itu semuanya all is perfect. Mental salik, all is perfect. Ini adalah harga yang harus saya jalani untuk kembali membebaskan diri saya. Memang sih kadang-kadang tuh ya prihatin lah dengan budaya yang harus dikritik. Tapi itu maksudnya itu biar kemudian tuh itu kan kita kritiknya pada diri kita gitu. Biar kita tidak mengulangi hal yang memberatkan dalam alam dualitas ini. Sudah tahu ini alam dualitas. Kita kok masih mempertahankan model-model lama. Alam dualitas ini sudah banyak bahayanya. Kebudayaan kemudian tuh ya tidak sadar dengan bahaya itu harus dikritik. Ya kan kasihan. Orang habis umur 60 tahun di alam dualitas. Hanya gara-gara bentuk-bentuk kebudayaan gitu kan. Seperti itu. Dia akhirnya tidak pernah merdeka. Nggak punya duit, mental korban, dan merasa teraniaya. Gitu ya. Jadi ya ini mental salik. Lalu kemudian tuh kita bisa memberikan kritik di dalam kebudayaan kita. Tapi kebudayaan kita kan. Kebudayaan bahwa hal semacam ini ya kita mengalami keterlambatan. Memperlambat perjalanan misalnya. Itu harus dikritik karena itu urusan waktu. Tapi itu kemudian tuh yang kita kritik itu konsepnya, bukan siapapun. Konsepnya. Karena ketika dikritik konsepnya, itu berarti kita sudah mulai melakukan rekontekstualisasi. Rekontekstualisasi dari jauh itu yang namanya kritik kan. Kalau saya tadi di dalam langsung nggak usah kritik, langsung kerjain. Gitu. Ya semua orang memulai dari alam dualitas. Disidentifikasi diri. Dan itu teman-teman, kalau mau jadi salik yang nggak nangisan. Kamu nangis kenapa? Dipukul mamaku. Lah kenapa? Sakit, iya. Itu memang betul sakit. Tapi kalau kamu bermental korban, itu lain lagi. Itu milikmu, tuh, bukan milik mamamu.
Dibedain. Kamu dikatain mamamu sakit hati itu ya bedain. Tapi kalau kamu bermental korban itu milikmu. Kalau kamu mendapatkan kekerasan ya itu memang terjadi ya. Tapi kalau kamu dari situ bermental korban itu milikmu sendiri. Itu harus jadi bedain. Oke, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu nanti sore ya, ada buku Transcending Level of Consciousness. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.